Hai semuanya, apa kabarmu saat ini? Semoga kamu dalam keadaan damai. Bagi kamu yang baru bergabung di channel ini, aku Rin, seorang energy healer yang percaya banget bahwa kualitas hidup yang sejati adalah berdasarkan kesadaran berspiritual, yaitu kondisi di mananya bisa selaras soul, body, and mind kita di kehidupan kita sehari-hari. Terutama dalam konteks kali ini yaitu di aspek hubungan cinta. Dan semoga topik kali ini bisa memberikan pencerahan sesuai dengan kebutuhanmu di fase ini. Oke, kali ini kita akan bahas secara spesifik yang berkaitan dengan satu racun dalam hubungan percintaan, yaitu kecemburuan yang berlebihan. Ada yang pernah mengalaminya? Kamu di posisi yang cemburu dengan pasangan atau pasangan yang cemburu dengan kamu? Silahkan komen di kolom komentar, sharing pengalamanmu dan bagaimana kamu bisa survive atau bahkan bisa keluar dari situasi tersebut. Oke, kecemburuan yang berlebihan ini faktanya ya, riset menunjukkan sekitar 63% hubungan dewasa awal itu bermasalah karena trust issue dan kecemburuan. Nah, angka ini nih luar biasa tinggi ya, 63% loh. Pernah gak sih kamu merenungkan kayak kenapa nih kecemasan, curiga, dan ingin mengontrol itu rasanya kok bisa sangat menguras energi? Kenapa kita mudah merasa lelah secara mental dan juga emosional saat lagi curiga, saat lagi cemburu? Jawabannya sederhana ya. Karena kecemburuan ini adalah sinyal bahwa energi soul, body, and mind sedang tidak selaras. Jadi terjadi kebocoran energi. Nah, kali ini yuk kita lihat gimana nih bisa terjadi dan gimana sih solusinya supaya energi kamu kembali utuh. Well, saat energi kita sedang tidak seimbang, jelas kecemburuan ini gampang banget muncul. Jadi yuk kita belajar bersama, kita bedah melalui kerangka soul, body, and mind supaya bisa selaras nih secara logika kita. Nah, yang pertama yaitu si jiwa, soul. Nah, ini yang seringkali akar masalahnya adalah merasa tidak layak. Ketika harga diri yaitu self esteem ini sedang rendah, secara tidak langsung kita ini menaruh rasa aman pada pasangan, pada orang lain, pada eksternal. Nah, secara energi inilah yang disebut dengan disembodiment, yaitu kondisi energi jiwa yang terhambur keluar. Ini kondisi di mana kita lagi sibuk mengawasi eksternal atau mengawasi pasangan, bukan fokus pada diri sendiri. Nah, kecemburuan ini adalah alarm keras dari jiwa yang dia ini merasa tidak cukup layak, unworthy. Aspek yang berikutnya yaitu body, tubuh fisik, raga. Nah, ini berkaitan dengan manifestasi fisik dari energi negatif. Kecemasan yang kamu rasakan bukanlah drama. Secara ilmiah, saat kamu ngerasa terancam, maka tubuh fisikmu ini memicu respons fight or flight. Nah, membanjiri tubuh dengan hormon stres, si kortisol. Inilah terjemahan neuroscience dari energi negatif yang menguras, yaitu kamu berada dalam kondisi stres kronis. Ini yang membuat lelah, posesif, dan ingin terus mengontrol. Dan si pikiran, mind, yang juga jadi jalan pintas ego menuju kontrol. Jangan salah paham ya tentang ego. Dari sudut pandangku, ego ini salah satu fitur yang canggih banget Tuhan kasih ke manusia, karena dia memiliki peran penting juga untuk menjamin bahwa tubuh fisik kita dalam keadaan aman, dia dalam keadaan yang baik. Tapi kadang ego nih lupa kita didik sehingga dia jadi tidak terbiasa untuk keluar dari zona nyaman. Ya balik lagi ya, jadi seringkali pikiran kita ini kesulitan untuk mengenali ketakutan sejati di balik rasa cemburu. Nah, ini kondisinya yang disebut dengan alexithymia. Ya karena bingung, ego pikiran ini mengambil jalan pintas dengan kontrol. Ya karena ego mikirnya untuk dia tetap merasa aman, dia merasa nyaman, yaitu dengan mengontrol. Dan ini hadir dalam wujud tindakanmu yang mulai mengawasi ponsel pasanganmu atau membatasi ruang gerak sosial pasangan. Ada yang sudah sampai di level ini? Bisa sharing dong di kolom komentar rasanya seperti apa nih setiap hari jadi harus mengawasi ponsel pasanganmu. Nah, secara energi, tindakan posesif ini bisa membuatmu menjadi energi vampir. Ya, ini yang terus-menerus menuntut validasi dari pasangan. Cepat atau lambat, ini merusak harmoni dalam hubunganmu.
Jadi kecemburuan yang kamu rasakan itu nyata. Kecemburuan itu adalah sinyal biologis dan spiritual yang menuntut kamu untuk segera menarik energi kamu kembali ke dalam. Oke, gimana nih supaya bisa kembali menjadi dirimu yang utuh, yaitu mengembalikan energimu kembali dalam kontrolmu yang sehat? Ini salah satu cara healing energi negatif karena cemburu. Masih ingat ya teknik back to myself? Ya, kita bahas lagi ini. Jadi ketika serangan cemas muncul yang membuat tubuhmu panik, energi kamu jadi scatter, teknik back to myself ini salah satu jangkar instannya kamu. Ini untuk menstabilkan sistem saraf dengan waktu yang cepat. Caranya mudah banget. Sini kita latihan untuk memfokuskan panca indera supaya bisa kembali ke realitas fisik di present moment, di masa kini. Oke, saat trigger datang, ingat kasih jeda 5 detik. Lalu relaksasi nafas sejenak. Relaksasi nafas itu menarik nafas lewat hidung, kemudian ditahan dulu sebentar, dibuang lewat mulut, ditahan dulu sebentar, begitu repetisi sampai kamu sudah merasa rileks. Nah, saat relaksasi nafas, mulailah terkoneksi dengan panca inderamu. Dengan indera penglihatanmu, coba deh kamu lihat sekeliling kamu sejauh mata kamu memandang, perhatikan dan sebutkan beberapa hal yang bisa kamu akses secara visual, secara detail ya, apa yang kamu lihat nih. Misalnya, yang kamu lihat adalah warna pakaian kamu. Atau mungkin kalau kamu berada di dalam ruangan, perhatikan warna temboknya, ada furniture-nya apa aja. Kalau lagi di outdoor, coba lihat di sekitar kamu, lihat langit, lihat gedung, apapun itu. Dari visual, coba mulai merasakan beberapa objek yang bisa kamu sentuh. Ya, seperti pakaian kamu, rasakan teksturnya, pegang tas kamu, atau mungkin smartphone, sentuh apapun yang bisa kamu akses selama tidak mengganggu orang lain ya. Lalu memperkuat di indera pendengaran. Nah, dengarkan bunyi atau suara di tubuh kamu atau di sekeliling kamu. Ini bisa dengar suara hati kok. Atau bisa juga dengar suara perut yang mungkin lagi keroncongan. Bisa dengar suara kendaraan di sekitar kamu, suara orang berbicara di sekitar kamu, dan sebagainya. Dari pendengaran, kemudian ke indera yang lebih personal, yang bisa kamu cium aromanya. Ini bisa aroma tubuh kamu sendiri, aroma parfummu, atau mungkin aroma masakan di sekitarmu, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kamu membawa kesadaranmu di area pengecap. Nah, rasakan sesuatu di lidah kamu. Masih ada nggak sih rasa kopi atau mungkin rasa teh atau rasa makanan tertentu? Atau bahkan masih ada rasa dari pasta gigi kamu dan sebagainya. Saat melakukan teknik back to myself ini, kamu sedang melakukan energi healing secara mandiri. Ini adalah tindakan sadar menarik kesadaran dan energi kamu kembali ke tubuh kamu. Ya, kamu menstabilkan tubuh dan menghentikan pikiran yang sedang panik, pikiran yang di luar kontrolmu. Sadari energi hubunganmu ini hanya akan sebaik hubungan kamu dengan diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu ingin memiliki kualitas hubungan yang baik dengan pasangan, mulailah menjalin hubungan yang baik dengan pikiran kamu sendiri, dengan perasaan kamu sendiri, dengan tubuh kamu sendiri. Aku sih menganjurkan mulailah hari ini ya, setiap kali muncul kecemasannya itu, segera gunakan teknik back to myself ini untuk bisa menstabilkan dirimu kapanpun dan dimanapun kamu berada. Ya, dengan begitu, cinta kamu ini berangkatnya dari rasa aman internal, bukan karena kebutuhan untuk mengontrol eksternal, yaitu pasanganmu. Oke, silakan komen pengalaman kamu, komen juga opini kamu sehingga bisa melengkapi apa yang aku sampaikan kali ini, serta support channel ini ya. Share linknya, like video ini saat ini resonate dengan kamu, atau silakan subscribe dan juga tap notifikasinya. Oke, sampai di sini dulu. Thank you so much. Have more powerful and meaningful life. Bye bye.